Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Minta maaf agak 5 ke 7 minit kita tergendala karena ada sedikit masalah uh, internet. Kita teruskan sedikit saja lagi iaitu kesimpulan. Minta maaf. Penghuni neraka jahanam kebanyakannya terdiri dari jin dan manusia yang jahil dan lalai. Kejahilan mereka karena lalai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi mensyukuri nikmat ini sangat mustahak sebagaimana firman Allah pada ayat 7 dari surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu syukuri nikmat-nikmatku, pasti akan ku tambah-tambah lagi nikmatku kepadamu. Tapi sekiranya kamu kufur nikmat, ingat azabku sangat pedih. Ingat balik rukun syukur menurut Imam Al-Ghazali ada 3. Sebut dengan lidah Alhamdulillah. Yang kedua, iktiraf bahawa anugerah ilahi itu pemberian dari Allah. Dan yang ketiga, gunakan nikmat pada jalan yang diridai oleh Allah. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, pendengaran, penglihatan dan hati termasuk nikmat yang paling utama. Siapa yang pandai mensyukurinya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi jika sebaliknya, mereka boleh menjadi makhluk yang lebih sesat daripada binatang. Terakhir, yang ketiga, jika hati selalu digunakan untuk memikirkan akan kebesaran Allah dan memahami ayat-ayatnya, yaitu ayat Quraniyah atau Kauniyah, dan jika mata selalu digunakan untuk melihat kekuasaan Allah dan telinga untuk mendengar pengajian atau pengajaran Al-Quran yang terkandung dalam firman-Nya, insya Allah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Hadirin dan hadirat, terakhir, bagus juga kalau Ustaz sebut di sini. Kalau yang kita bahas hari ini ayat 179 dari surat Al-A'raf. Apa dia ayat berikutnya? Ayat 180. Sebagaimana kita sama-sama maklum, urutan ayat-ayat dalam Quran bukan berdasarkan turunnya ayat. Bila berdasarkan turun ayat, Iqra' yang terletak pada bahagian awal Al-Quran. Tapi tidak. Ternyata Al-Fatihah. Iqra' 5 ayat pertama itu, atau surat Al-Alaq, justru terletak pada juz yang ke-30. Ini menunjukkan susunan surah dan ayat demi ayat ini adalah atas arahan Allah yang dipanggil dengan tauqifiyah. Tauqifiyah, terhenti dengan perintah Allah. Setelah ayat ini, ayat ini. Setelah ayat ini, ayat ini. Itu sebabnya semalam kita ada sebut. Apa rahasianya? Surat Al-Fil disebut lebih dahulu daripada surat Quraisy. Masih ingat? Karena nikmat terhindar dari malapetaka itu adalah lebih utama daripada nikmat dalam bentuk kemewahan hidup. Itu petunjuk mengapa Al-Fil dahulu baru Quraisy. Nah, berbalik kepada ayat ini. Apa Allah Subhanahu wa taala sebut? Agar kita manusia jangan jadi binatang ternak. Ayat 180. Betul-betul ayat sesudah ayat itu. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Apa maknanya, Ustaz? Apa kaitannya? Apa kaitannya? Setelah Allah memberi ancaman
Sesungguhnya kami akan lemparkan manusia ke dalam neraka jahanam, kebanyakan dari manusia dan jin. Karena mereka ada akal, tak mau gunakan akal. Ada mata, tak mau gunakan nikmat mata. Ada telinga, tak mau gunakan nikmat telinga. Mereka bagaikan binatang ternak. Malah lebih teruk dari binatang ternak. Mereka lah orang yang lalai. Lalu apa kata Allah? Inna lillahi al-asma'ul husna. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Berdoalah kepadanya. Sebutlah namanya. Memohonlah kepadanya. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Sebab mereka kelak akan mendapat balasan, siksaan daripada Allah. Maksud secara singkat, setelah ancaman manusia yang tak gunakan akal, tak gunakan mata, tak gunakan telinga, bagaikan binatang ternak, malah lebih sesat dari binatang, langsung diikuti dengan Allah memiliki al-asma'ul husna. Maknanya, kenalilah Allah. Ambil, tahulah siapa itu Allah yang telah mencipta kamu, yang telah memberi kamu berbagai-bagai anugerah. Bila kita kenal Allah, kita tidak akan jadi manusia yang lebih sesat dari binatang. Oleh sebab itu, manusia yang lebih sesat dari binatang sebabnya tidak lain tidak bukan karena tidak kenal Allah. Ini di antara rahasianya setelah ayat 179 langsung disambung dengan ayat 108 yaitu tentang mengenal Allah. Itu sebabnya kata para ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada jugalah manfaatnya walaupun ada sedikit gendala. Biasalah itu. Minta maaf kalau kali ini Ustaz pun sudah kehilangan kalaupun ada pertanyaan tadi. Tolong nanti lebih kurang 45 minit lagi kita akan sambung dengan pelajaran lain lagi. Bermula jam 10 nanti insya-Allah. Kalau ada pertanyaan, silakan buat pertanyaan jam 10 nanti. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang senantiasa mendapat redha dan rahmat daripada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.